Pernah tidak, di satu titik hidupmu yang paling sunyi, ketika tidak ada siapapun yang benar-benar tahu isi dadamu, tiba-tiba hatimu menjadi tenang. Bukan karena masalah selesai, bukan karena semua doa sudah dijawab, tapi tenang. Tenang yang membuatmu diam lebih lama. Tenang yang membuatmu menarik napas dan berkata dalam hati, entah kenapa aku tidak setakut dulu. Jika kamu sedang merasakan ini, jangan lewatkan video ini, karena bisa jadi ini adalah salah satu tanda paling halus tentang jodoh yang Allah kirimkan ke dalam hidupmu. Assalamualaikum sahabat Ashifa. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah memilih singgah di channel Shifaul Qalbi. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Tidak ada satupun detik yang Allah biarkan berjalan tanpa makna. Termasuk detik saat matamu membaca kata-kata ini, termasuk menit saat hatimu memutuskan untuk mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Sahabat Ashifa, banyak orang mencari jodoh dengan tanda-tanda yang berisik. Katanya kalau jodoh itu harus bikin deg-degan, harus bikin rindu berlebihan, harus bikin pikiran penuh. Padahal, di dalam Al-Quran, Allah justru menunjukkan tanda yang jauh lebih dalam, jauh lebih tenang, dan sering diabaikan. Allah menurunkan rasa sakinah, ketenangan yang tidak dibuat-buat, ketenangan yang tidak lahir dari kepastian manusia, tapi dari keyakinan kepada Allah. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah akhir-akhir ini hatimu terasa lebih damai? Apakah kamu masih menunggu, tapi tidak lagi sekeras dulu menuntut jawaban? Apakah kamu masih berharap, tapi tidak lagi memaksa takdir? Jika iya, jangan langsung menganggap itu sebagai tanda menyerah. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri. Allah tidak pernah menenangkan hati seseorang tanpa tujuan. Allah tidak pernah memberi rasa lapang tanpa maksud. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman agar keimanan mereka bertambah. Artinya, ketenangan bukan hadiah kosong. Ketenangan adalah sinyal. Ketenangan adalah bekal. Dan dalam urusan jodoh, ketenangan sering datang sebelum pertemuan besar itu terjadi. Sahabat Ashifa, banyak yang gagal membaca tanda ini. Mereka mengira jodoh itu harus selalu datang dengan kegaduhan emosi. Padahal, jika seseorang benar-benar ditakdirkan berjalan jauh bersamamu, Allah lebih dulu menenangkan hatimu. Karena perjalanan panjang tidak bisa dimulai dengan hati yang gaduh. Rumah tangga tidak bisa dibangun di atas kegelisahan yang terus-menerus. Maka Allah menyiapkan fondasinya lebih dulu, yaitu ketenangan. Jika saat ini ada seseorang yang ketika kamu ingat, hatimu tidak lagi sesak, tidak lagi penuh ketakutan, tidak lagi diliputi rasa cemas berlebihan, tapi justru muncul rasa pasrah yang hangat, rasa ingin menyerahkan segalanya kepada Allah. Jangan remehkan itu. Bisa jadi itu adalah salah satu tanda awal yang Allah tunjukkan dengan sangat lembut. Tulis angka 77 di kolom komentar jika kamu pernah atau sedang merasakan ketenangan seperti ini. Bukan untuk apa-apa, tapi sebagai energi positif. Sebagai bentuk pengakuan pada diri sendiri bahwa hatimu sedang disentuh oleh Allah. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa kamu tidak sendirian dalam penantian ini. Sahabat Ashifa, ada fase dalam hidup di mana Allah tidak langsung mempertemukan kita dengan jodoh, tapi terlebih dahulu memperbaiki cara hati kita merespons. Dulu mungkin kamu mudah gelisah, mudah takut kehilangan, mudah overthinking. Tapi sekarang, perlahan Allah ajarkan satu pelajaran mahal. Berserah, bukan karena tidak peduli, tapi karena percaya. Dan percayalah, rasa percaya kepada Allah tidak pernah datang tanpa proses. Allah tidak serta-merta membuat hatimu tenang jika hatimu belum siap menerima takdirnya. Maka ketika ketenangan itu hadir, itu tanda bahwa hatimu sedang ditempa, sedang dibentuk, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Di titik ini, biasanya seseorang mulai berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa Allah akan memberi yang terbaik." Kalimat sederhana, tapi sangat dalam. Itu bukan sugesti, itu bukan penghiburan diri,
Itu adalah bisikan iman. Dan iman, menurut Al-Quran, selalu berjalan beriringan dengan ketenangan. Sahabat Ashifa, jodoh bukan hanya tentang siapa yang akan datang, tapi tentang siapa dirimu ketika takdir itu tiba. Jika hari ini Allah menenangkan hatimu, bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu agar tidak salah menggenggam, agar tidak salah berharap, agar tidak salah bersandar. Tetaplah di sini, jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda berikutnya yang jauh lebih dalam, tentang bagaimana Allah memasukkan nama seseorang ke dalam doamu tanpa kamu sadari. Tanda yang sering dianggap biasa, padahal sangat menentukan arah takdir. Jika hatimu merasa tersentuh, bantu sebarkan energi baik ini. Like video ini, bagikan ke orang-orang yang sedang menunggu dalam diam. Dan jangan lupa, tulis 77 di kolom komentar. Semoga Allah menenangkan hatimu, menguatkan imanmu, dan menuntun jodohmu pada waktu yang paling tepat menurutnya. Sahabat Ashifa, ada satu fase dalam penantian jodoh yang sering tidak disadari, tapi dampaknya sangat besar bagi arah hidup seseorang. Fase ketika kamu tidak lagi sibuk mencari tanda di luar, tapi justru menemukan isyarat di dalam hatimu sendiri. Bukan lewat mimpi aneh, bukan lewat kejadian yang dramatis, tapi lewat sesuatu yang sangat sederhana, yaitu doa. Pernahkah kamu mengalami ini? Di tengah doa yang biasa saja, di tengah sujud yang tidak kamu rencanakan panjang, tiba-tiba satu nama hadir. Bukan karena kamu sengaja memikirkannya, bukan karena kamu sedang rindu berat, tapi nama itu mengalir begitu saja, seolah hatimu digerakkan untuk menyebutnya di hadapan Allah. Jika kamu pernah berada di fase ini, jangan buru-buru menganggapnya kebetulan. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia membolak-balikkan hati manusia. Artinya, tidak ada satupun gerakan hati yang luput dari izin Allah. Termasuk siapa yang Allah izinkan hadir di dalam doamu. Karena doa bukan sekadar rangkaian kata. Doa adalah cermin dari apa yang sedang Allah tanamkan di dalam hatimu. Sahabat Ashifa, banyak orang mendoakan jodoh dengan penuh paksaan. Daftar kriterianya panjang, permintaannya detail, tapi hatinya gelisah. Doanya terasa berat. Lain halnya dengan doa yang Allah izinkan. Doa yang datang dari ketenangan selalu terasa ringan, tidak melelahkan, tidak menekan, justru membuat dada terasa lapang setelahnya. Jika kamu mendoakan seseorang dan setelah itu hatimu justru lebih tenang, bukan lebih takut, itu bukan hal biasa. Jika kamu menyebut satu nama dalam doa, lalu hatimu tidak dipenuhi kecemasan berlebihan tentang hasilnya, itu bukan tanda cinta semata. Itu tanda bahwa Allah sedang mengajarkanmu satu hal penting, menyerahkan urusan besar kepadanya. Allah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menggenggam manusia terlalu kuat. Allah mengajarkan untuk menggenggam doa. Maka ketika hatimu mulai terbiasa mendoakan seseorang tanpa tuntutan, tanpa ancaman dalam pikiran, tanpa rasa ingin menguasai, disitulah kedewasaan iman mulai tumbuh. Sahabat Ashifa, jodoh menurut Al-Quran bukan hanya tentang pertemuan dua orang, tapi pertemuan dua hati yang sama-sama belajar berserah. Dan fase doa ini adalah fase penyaringan. Allah sedang membersihkan niatmu. Apakah kamu menginginkan seseorang karena egomu, atau karena kamu ingin berjalan bersama dalam ridha Allah? Coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah doamu akhir-akhir ini lebih sederhana? Apakah kamu mulai berkata, "Ya Allah, jika Dia baik untuk imanku, dekatkan. Jika tidak, jauhkan dengan cara yang lembut." Jika kalimat seperti ini mulai terasa tulus, itu tanda besar bahwa Allah sedang menata hatimu. Banyak orang takut ketika hatinya mulai pasrah. Mereka mengira pasrah adalah tanda kalah. Padahal dalam Al-Quran, pasrah adalah puncak kepercayaan. Pasrah adalah ketika kamu berhenti memaksa Allah mengikuti rencanamu, dan mulai percaya bahwa rencana Allah jauh lebih luas dari pemahamanmu. Sahabat Ashifa, ada doa yang jika kamu panjatkan, justru membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu mulai memperbaiki salatmu. Kamu mulai menjaga lisanmu.
Kamu mulai menata akhlakmu. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa doa tersebut sedang membawa pengaruh positif dalam hidupmu. Dan doa yang membawa kamu lebih dekat kepada Allah tidak mungkin berakhir dengan keburukan. Jika seseorang hadir dalam doamu dan membuatmu ingin lebih dekat kepada Allah, ingin lebih taat, ingin lebih bersih niatnya, maka itu adalah sinyal yang sangat kuat. Karena jodoh yang Allah ridai tidak pernah menjauhkanmu darinya. Sebaliknya, jodoh yang Allah siapkan selalu menjadi jalan pulang menujunya. Tulis angka 77 di kolom komentar jika kamu merasa akhir-akhir ini doamu berubah. Jika doamu tidak lagi penuh tuntutan, tapi penuh harap yang tenang. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi niat baik, energi positif, doa yang saling menguatkan antar sesama penunggu janji Allah. Sahabat Ashifa, Allah Maha mengetahui waktu yang tepat. Kadang Allah memasukkan nama seseorang ke dalam doamu jauh sebelum Dia mempertemukan kalian. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyiapkan. Menyiapkan hatimu agar tidak kaget. Menyiapkan jiwamu agar tidak salah arah. Menyiapkan imanmu agar kuat ketika ujian datang. Karena jodoh bukan hanya tentang bahagia. Jodoh juga tentang ujian. Dan Allah tidak akan mempertemukan dua orang sebelum masing-masing siap menghadapi ujian itu dengan iman yang cukup. Maka jika hari ini kamu masih berdoa dari kejauhan, percayalah, itu bagian dari proses persiapan. Ada kalanya Allah menunda pertemuan, tapi mempercepat pendewasaan. Ada kalanya Allah menahan jawaban, tapi meluaskan ketenangan. Semua itu bukan penolakan, itu pengaturan. Dan Allah tidak pernah salah mengatur. Sahabat Ashifa, di fase ini biasanya hatimu mulai berubah. Kamu tidak lagi ingin memastikan hasil. Kamu hanya ingin memastikan niatmu lurus. Kamu tidak lagi sibuk bertanya kapan, tapi mulai fokus memperbaiki siapa dirimu hari ini. Dan perubahan ini adalah tanda bahwa Allah sedang memegang kendali penuh atas hatimu. Tetaplah di video ini. Karena di bagian terakhir nanti, kita akan membahas tanda yang paling sunyi, tapi paling menentukan. Tanda ketika ketakutanmu perlahan diganti dengan tawakal yang utuh. Tanda ketika kamu siap menerima apapun keputusan Allah dengan hati yang lapang. Jangan pergi, karena bagian ketiga akan mengikat semua tanda ini menjadi satu pemahaman utuh tentang jodoh menurut Al-Quran. Sahabat Ashifa, ada satu tanda jodoh menurut Al-Quran yang paling sunyi, paling dalam, dan paling sering tidak disadari. Tanda ini tidak datang dengan perasaan berbunga-bunga. Tidak datang dengan kepastian manusia. Tapi datang dengan satu perubahan besar di dalam hati, yaitu ketika ketakutanmu perlahan diganti oleh Allah dengan tawakal yang tenang. Coba jujur pada dirimu sendiri. Bandingkan hatimu yang dulu dengan hatimu yang sekarang. Dulu mungkin kamu mudah takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut harapanmu runtuh, takut doamu tidak dikabulkan. Tapi sekarang, meski kamu masih berharap, ada satu hal yang berubah. Kamu tidak lagi setakut itu. Kamu masih ingin, tapi tidak lagi memaksa. Kamu masih menunggu, tapi tidak lagi gelisah sepanjang waktu. Jika perubahan ini sedang terjadi dalam hidupmu, jangan remehkan. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah kerja besar Allah di dalam hatimu. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan bahwa tawakal bukanlah sikap pasif. Tawakal adalah puncak keimanan. Tawakal adalah keadaan ketika hati benar-benar yakin bahwa apapun keputusan Allah pasti membawa kebaikan, meski belum terlihat sekarang. Dan menariknya, tawakal sering Allah berikan sebagai tanda kesiapan sebelum takdir besar terjadi, termasuk takdir jodoh. Sahabat Ashifa, jodoh bukan hanya tentang siapa yang akan mendampingimu. Jodoh adalah amanah. Jodoh adalah ujian. Jodoh adalah ladang pahala sekaligus ladang sabar. Maka Allah tidak mungkin mempertemukanmu dengan seseorang ketika hatimu masih penuh ketakutan berlebihan. Allah menunggu sampai hatimu cukup tenang untuk berserah. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang adalah bagian dari rencana Allah, Allah akan mengurangi ketergantunganmu pada hasil. Kamu tidak lagi terobsesi dengan kepastian.
Kamu tidak lagi menuntut tanda-tanda duniawi. Kamu mulai merasa cukup dengan satu keyakinan sederhana, Allah tahu apa yang terbaik untukku. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi hanya hati yang sudah ditempa yang bisa mengucapkannya dengan tulus. Sahabat Ashifa, banyak orang mengira bahwa jika sudah tawakal, berarti sudah tidak peduli. Itu keliru. Tawakal bukan berarti berhenti berharap. Tawakal adalah berharap dengan cara yang lebih dewasa. Berharap sambil tetap tenang. Berharap tanpa kehilangan akal sehat. Berharap sambil terus memperbaiki diri. Jika hari ini kamu masih berdoa tentang jodoh, tapi hatimu tidak lagi penuh tuntutan, itu tanda besar. Jika kamu masih menanti, tapi kamu juga sibuk memperbaiki salatmu, memperbaiki akhlakmu, memperbaiki hubunganmu dengan Allah, itu tanda bahwa penantianmu sedang berada di jalur yang benar. Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk mengejar jodoh dengan cemas. Allah menyuruh hambanya untuk mendekat kepadanya. Dan siapapun yang mendekat kepada Allah, akan Allah cukupkan urusannya, termasuk urusan jodoh. Sahabat Ashifa, ada satu ciri hati yang sudah disentuh tawakal. Hati itu tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kamu tidak lagi iri berlebihan melihat orang lain menikah lebih dulu. Kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing yang ditentukan Allah dengan sangat presisi. Ketika kamu sampai di fase ini, biasanya kamu mulai berkata dalam hati, jika memang dia untukku, Allah akan mendekatkan dengan cara yang baik. Jika bukan, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Kalimat ini bukan pelarian. Ini adalah bentuk kepercayaan penuh. Dan kepercayaan seperti ini tidak mungkin tumbuh tanpa campur tangan Allah. Tulis angka 77 di kolom komentar jika hatimu mulai berada di fase ini. Jika kamu masih berharap, tapi sudah tidak dikuasai rasa takut, angka itu adalah doa, energi positif. Tanda bahwa kamu memilih percaya pada rencana Allah. Sahabat Ashifa, jodoh yang Allah siapkan tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat. Kadang Allah menunda bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena ingin melindungimu. Melindungi hatimu dari keputusan yang tergesa. Melindungi hidupmu dari ikatan yang belum siap kamu pikul. Dan ketika Allah melihat hatimu sudah cukup tenang, cukup dewasa, cukup berserah, disitulah takdir mulai bergerak lebih jelas. Bisa lewat pertemuan yang sederhana. Bisa lewat jalan yang tidak kamu sangka. Bisa lewat cara yang sangat tenang, tanpa drama, tanpa kegaduhan. Ingat satu hal ini baik-baik, sahabat Ashifa. Jodoh yang datang dari Allah tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tidak membuatmu menjauh dari Allah. Tidak membuatmu hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, jodoh yang Allah ridai akan membuatmu lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih kuat dalam iman. Jika hari ini kamu belum bertemu, jangan putus asa. Jika hari ini kamu masih menunggu, jangan merasa kecil. Bisa jadi Allah sedang menyempurnakan satu hal penting dalam dirimu, yaitu tawakal. Karena tanpa tawakal, kebahagiaan hanya akan menjadi kecemasan yang tertunda. Sahabat Ashifa, penantian yang disertai tawakal adalah ibadah. Setiap sabar yang kamu jaga, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap air mata yang kamu tahan, semuanya Allah catat. Tidak ada satupun yang sia-sia. Tidak ada satupun yang terbuang. Akhirnya, sampai di titik ini, izinkan hatimu beristirahat sejenak. Percayalah bahwa Allah tidak pernah lupa pada doamu. Allah tidak pernah lalai pada harapanmu. Allah hanya sedang mengatur dengan caranya yang paling indah. Terima kasih sudah membersamai Shifaul Qalbi dari awal hingga akhir. Semoga Allah menenangkan hatimu, menguatkan imanmu, dan mempertemukanmu dengan jodoh terbaik menurutnya. Jangan lupa tulis 77 di kolom komentar, bagikan video ini kepada siapapun yang sedang menunggu dalam diam, dan semoga setiap kebaikan yang kamu sebarkan menjadi jalan Allah mempercepat kebaikan dalam hidupmu.